Chapter 231. Song Kue melaju dengan kecepatan tinggi, memancarkan niat membunuh, sepenuhnya yakin bahwa bibinya akan memimpin dalam memimpin keadilan. Dia akan membunuh Nick Trip atau memaksanya untuk tunduk pada Song Kue. Aku anak sulung klan Song. Jika itu bukan untuk Bai Xiaon dari sekte Stream Roh, aku pasti akan mencapai pendirian Yayasan Heaven Dao. Maka aku tidak perlu membantu Bibi Junuan menjadi penguasa darah, aku akan bisa mengambil sendiri tempat itu. Dia seperti seberkas cahaya yang melaju ke arah jari atas. Ya, aku tidak bisa melakukan apa-apa tentang itu sekarang. Selain itu, Bibi Junuan hanya ingin menjadi penguasa darah untuk tujuan strategis, untuk memastikan bahwa Sue Mei tidak mengambil tempat. Tunggu saja sampai aku di yayasan pendirian yang terlambat, maka aku bisa memperjuangkan posisi penguasa darah sendiri. Nick Trip Pidling ini. Jika aku bisa memanfaatkannya di masa depan, aku akan melakukannya. Tetapi jika dia menolak untuk menerima rahmat baikku, aku akan membunuhnya dan memastikan dia tidak pernah mendapatkan penguburan yang layak. Lebih percaya diri dari sebelumnya, dia bergemuruh di sepanjang jari atas menuju gua abadi Grand Elder Song Junwan di belakang danau darah. Begitu dia berada di belakang air terjun, dia melihat 4 penjaga muda. Seketika, mata mereka tersentak terbuka, bersinar terang ketika mereka melihatnya mendekat. Song Kue bahkan tidak berhenti. Tepat ketika dia akan memasuki gua abadi itu sendiri, 4 pelayan muda melemparkan diri di jalannya. Salah satu penjaga muda itu sangat menyadari posisi tinggi yang diduduki Song Kue. Meski begitu, dia tidak berani melakukan apapun selain mencoba menghalangi jalannya. Mempersiapkan diri, dia berkata, Song Elder, tolong tunggu sebentar. Fakta bahwa para pelayan muda menghalangi jalannya menyebabkan Song Kue mengerutkan kening. Kemudian amarah dan niat membunuh melonjak, dan dia meraung, singkirkan aku. Aku memiliki sesuatu untuk dibicarakan dengan kakek tua. Biasanya, dia tidak pernah memiliki masalah memasuki gua abadi Song Junwan. Mempertimbangkan statusnya, secara teknis dia tidak memiliki kebebasan untuk datang dan pergi sesuka hatinya, tetapi untuk semua maksud dan tujuan, bisa. Lagi pula, Song Junwan cukup menyukai keponakannya. Tetapi sekarang para pelayan muda itu benar-benar berani menghalangi jalannya. Song Kue mendengus dingin, lalu mendorong mereka ke samping dan melangkah maju. Wajah keempat pelayan muda itu berkedip-kedip, dan mereka berusaha menghentikannya. Lagi pula, mereka cukup yakin bahwa penting untuk merahasiakan identitas orang lain di dalam gua. Namun, mereka tidak benar-benar mampu menghentikan Song Kue. Sebelum mereka bahkan bisa bereaksi, Song Kue ada di dalam pintu. Biasanya, Song Kue tidak akan bertindak begitu impulsif. Namun, ini adalah bibinya, dan ia juga dikuasai amarah. Karena itu, ia benar-benar kehilangan ketenangannya. Selain itu, sejauh menyangkut dirinya, dia tidak meminta sesuatu yang keterlaluan. Pada saat dia menginjakan kaki di dalam gua abadi, dan sebelum dia bahkan bisa masuk ke aula utama, dia mendengar bibinya tertawa, tawa aneh yang tampak ceria sekaligus menegur pada saat yang sama. Terlihat terkejut, Song Kue bergegas maju. Ketika dia menyibakkan tirai pintu, sebuah pemandangan bertemu matanya yang membuatnya benar-benar disambar petir. Saat pikirannya berputar, rahangnya jatuh. Dia hampir tidak bisa mempercayai adegan tak percaya yang sedang diputar tepat di depannya. Ada bibinya, Song Junwan, duduk di kursi, tertawa ringan, tangan kirinya menutupi mulutnya seperti seorang wanita di depan kekasihnya. Nick Trip duduk di sebelahnya, menggenggam tangan kanannya, mempelajarinya dengan cermat. Dia bahkan tampaknya mengendusnya dengan hati-hati saat dia membungkuk. Song Kue nyaris dipukul bisu. Dia merasa seperti jatuh dari keterkejutan, dan bahkan bertanya-tanya apakah dia berhalusinasi. Namun, citra memalukan yang sekarang membara di benaknya tidak bisa disalahartikan sebagai hal lain, dan membuat Song Kue tertegun. Saat Song Kue memasuki ruangan, Song Junwan menarik tangannya keluar dari Bai Xiaon. Senyumnya lenyap, dan dia batuk kering. Ekspresi muram, dan sangat mirip seseorang dari generasi senior, dia mengalihkan pandangannya ke arah Song Kue. Betapa kasarnya kamu untuk menerobos masuk seperti itu, katanya. Ada apa? Meskipun dia berusaha terlihat seperti seseorang dari generasi senior, pipinya masih memerah. Kombinasi genit dan kesedihan membuatnya sangat menarik. Pada saat yang sama, dia merasa agak terhina dan marah. Jika ada orang lain yang meledak seperti Song Kue, dia akan menghukum orang itu dengan keras. Tapi Song Kue adalah keponakannya, jadi hanya ada sedikit yang bisa dia lakukan. Terkejut oleh pintu masuk tiba-tiba Song Kue, Bai Xiaon dengan cepat duduk tegak dan layak.
Dia benar-benar merasa agak bersalah karena tertangkap basah. Setelah memberi Song Junwan obat roh yang ia buat, ia memanfaatkan kesempatan itu untuk menawarkan membaca telapak tangannya. Song Junwan tidak pernah melupakan penampilannya yang menakjubkan di Spirit Stream Sect, dan segera mengizinkannya memegang tangannya. Kemudian dia menghujani wanita itu dengan pujian dan komplimen, menyebabkannya tertawa gembira. Bai Xiaon mengambil napas dalam-dalam dan duduk di tempat, memandang Song Kue sama sedihnya dengan Song Junwan. Song Kue berdiri terengah-engah untuk beberapa saat sebelum dia menenangkan diri. Meski begitu, dia hampir tidak percaya apa yang dilihatnya. Di matanya, bibinya adalah sosok yang tinggi dan agung, namun di sini ia membiarkan orang asing yang virtual meraih tangannya. Kemudian dia bahkan tertawa genit. Meskipun semua itu benar-benar di luar apapun yang bisa diantisipasi Song Kue, dia mungkin bisa menerimanya jika orang yang baru saja memegang tangan bibinya adalah orang lain selain Nick Trip yang marah. Kemarahan Song Kue mulai naik ke tingkat ledakan, sampai dia hampir tidak bisa bernapas. Matanya terbakar merah cerah saat dia menatap Bai Xiaon dan dengan marah melolong, Nick Trip. Mengambil langkah ke depan, dia memandangi bibinya, Grand Elder Song Junwan. Pikiran berputar dengan amarah. Dia menangis. Bibi Junwan, sejak Nick Trip datang ke Midley Peak, dia menyebabkan satu bencana demi satu. Semua murid di sini membenci isi perutnya karena cara dia mengacaukan mereka. Aku sebenarnya curiga bahwa dia adalah mata-mata, dikirim untuk menabur kekacauan di sekte aliran darah. Bibi Junwan, tolong jadikan dia contoh dan usir dia dari sekte. Ketika tangisannya bergema di gua abadi, ekspresi Bai Xiaon berkedip, dan kemarahan mulai naik di hatinya ketika dia menyadari bahwa Song Kue datang ke sini untuk mengeluh tentang dia. Sayangnya, Song Kue benar tentang beberapa tuduhannya, yang menyebabkan hati Bai Xiaon melompat ketakutan. Tepat ketika dia hendak berbicara untuk membela diri, wajah Song Junwan menjadi suram, dan dia menampar tangannya ke meja. Suara memukul keras yang terdengar secara instan menenggelamkan suara Song Kue. Diam, katanya, ekspresinya suram dan membunuh. Ketika suaranya bergema, gua abadi tiba-tiba berubah, sangat, sangat dingin, menyebabkan Song Kue menggigil. Sejak usia sangat muda, dia selalu takut pada bibinya, dan melihatnya begitu gila menyebabkan dia secara tidak sadar melihat ke bawah ke jari-jarinya. Melihat Song Kue bereaksi sedemikian rupa membuat sedikit kemarahan Song Junwan. Dia adalah keponakannya, yang sangat dia cintai. Terlihat tulus dan juga sangat kecewa, dia perlahan berkata, lebih lagi, kamu adalah anak sulung klan Song. Tidak ada batasan untuk apa yang dapat kamu lakukan di masa depan. Bagaimana kamu bisa begitu kacau dan berpandangan pendek? Nick Trip memiliki latar belakang yang bersih, dan telah melakukan layanan hebat untuk sekte tersebut. Memang benar dia mengganggu beberapa anggota sekte lain, tetapi tidak ada yang disengaja. Baik kamu maupun aku tidak tahu sepenuhnya penghinaan yang ia alami di jalan mengejar dao obat untuk sekte. Dari nada suaranya, ia tampaknya benar-benar menyesali perilaku keponakan yang tidak masuk akal keponakannya. Saat dia duduk di sana ke samping, Bai Xiaon merasa sangat tersentuh. Dia menatap lembut pada Song Junwan, dan merenung bahwa semua yang dikatakannya benar. Dia tidak pernah dengan sengaja melakukan hal-hal yang mengganggu atau menyakiti orang lain. Dia tiba-tiba merasa seolah-olah Song Junwan memahaminya pada tingkat yang dalam dan bahkan intim. Faktanya, dia benar-benar tidak memiliki hal buruk untuk dikatakan tentang bagaimana sekte aliran darah memperlakukannya. Bahkan saat Bai Xiaon menghela nafas dalam, Song Kue berdiri di sana dengan gemetaran. Sejak dia muda, dia sering ditegur oleh bibinya, dan dia jarang berbicara kembali dengannya. Tetapi situasi saat ini adalah sesuatu yang tidak bisa dia terima. Itu terutama benar mengingat ekspresi emosional di wajah Bai Xiaon. Song Kue tidak bisa membantu tetapi berpikir tentang bagaimana Nick Trip telah memegang tangan bibinya, dan bagaimana mereka berdua tampak jelas terlibat dalam suatu perselingkuhan terlarang. Napas Song Kue datang dengan celana compang-camping ketika dia mendongak dan berkata, Nick Trip, kamu. Ketika Song Junwan melihat bahwa Song Kue menolak mengakui kesalahannya, ekspresinya berubah menjadi lebih suram, dan dia dengan marah berteriak, lebih. Kembalilah. Lalu dia memandang Bai Xiaon dan berkata, saudara junior Nick Trip, tolong jangan tersinggung. Kue hanya tidak mengerti hal-hal dewasa, bocah kecil. Bai Xiaon menghela nafas. Tampak seperti gambar seseorang dari generasi senior, dia mengangguk dan tersenyum pahit. Tidak ada salahnya, katanya. Kue muda dan penuh energi, yang normal pada usianya. Anggota generasi senior seperti kita hanya bisa melakukan yang terbaik untuk mendidiknya sedikit lebih banyak.
Ketika Song Kue mendengar Bai Xiaon memanggilnya Kuer, dia merasa seperti akan menjadi gila. Basis kultivasinya segera melonjak dengan kekuatan, dan aura pembunuh menyebar darinya. Nick Trip, aku akan membunuhmu. Dia melolong, dan kemudian menuju Bai Xiaon. Karena dia sangat dekat, tidak ada waktu bagi Song Junwan untuk ikut campur. Suara gemuruh bisa terdengar saat Song Kue melakukan gerakan mantra, memanggil tangan besar berwarna darah hampir tepat di depan wajah Bai Xiaon. Tangan itu melonjak dengan energi, menghancurkan kursi dan meja. Mata Bai Xiaon melintas berpikir sesaat, dan dia memutuskan untuk tidak menghindar atau menghindar. Tangan itu menabraknya, menyebabkan wajahnya pucat. Batuk seteguk darah, dia terhuyung mundur. Melihat itu, Song Junwan cemas dan marah. Dia melambaikan tangannya, menyebabkan gelombang kekuatan melonjak dan menekan Song Kue. Tidak mampu bergerak maju, Song Kue berdiri di sana, mata merah, gemetar secara fisik. Dia tahu bahwa Nick Trip sengaja memuntahkan darah, bahkan jika dia entah bagaimana terluka, tidak mungkin dia harus batuk darah. Song Kue, apa yang kamu punya? Song Junwan berteriak di bagian atas paru-parunya. Tepat ketika dia akan mulai menegur Song Kue, Bai Xiaon mengangkat tangan kanannya untuk menghentikannya. Menyeka darah dari dagunya, dia memandang Song Junwan dan berkata, IQR tidak melakukan kesalahan. Aku mungkin dari generasi senior, tetapi aku tidak sempurna. Aku juga membuat kesalahan. Ini salah aku bahwa QR sekarang tidak berambut. Karena itu, aku akan segera mengasingkan diri untuk meramu obat roh untuk membantunya menumbuhkan lebih banyak rambut. Dia bahkan mengulurkan tangan dan meremas tangannya untuk menunjukkan betapa tulusnya dia. Pipi Song Junwan segera memerah. Meremas tangannya tepat di depan keponakannya sendiri adalah sesuatu yang langsung menyebabkan jantungnya mulai berdetak kencang. Sensasi yang sangat aneh. Menarik tangannya ke belakang, dia melihat ke arah Song Kue dan dengan marah berkata, QR, segera minta maaf kepada paman sekte kamu. Song Kue berdiri gemetaran di sana, nadi biru menggembung di leher dan wajahnya. Tertawa nyaring, dia berkata, kalian berdua. Sebelum dia selesai berbicara, mata Song Junwan bersinar dengan cahaya dingin, dan dia melambaikan tangannya. Angin besar menyapu Song Junwan, membawanya keluar dari gua abadi. Song Kue, kekurang ajaranmu telah membuatmu 3 bulan bermeditasi terpencil. Jangan menginjakan kaki di luar gua abadi kamu selama waktu itu. Chapter 232. Bai Xiaon tidak merasa bahwa pantas untuk tinggal di gua abadi lagi. Melihat ke arah Song Junwan yang berwajah muram, dia menghela nafas dengan lembut, lalu mengucapkan selamat tinggal padanya. Song Junwan ragu-ragu sejenak, lalu mengangguk. Setelah menawarkan beberapa permintaan maaf lagi untuk perilaku Song Kue, dia berkata, jika kami memiliki beberapa bulan lagi sebelum perang. Midley Peak akan menjalani uji coba untuk posisi Master Darah. Ketika saatnya tiba, aku harap kamu dapat membantu aku. Matanya bersinar dengan antisipasi yang tajam. Bai Xiaon balas menatapnya, matanya sendiri berkedip. Setelah beberapa saat berlalu, dia mengangguk, lalu pergi. Begitu berada di luar gua abadi, hatinya membengkak dengan bangga. Mengambil napas dalam-dalam, dia menikmati kepuasannya karena telah mengepel lantai dengan Song Kue. HMMPHH. Mulai sekarang, Kuer, aku paman klanmu. Merasa luar biasa, tetapi ekspresinya pucat dan suram, dia kembali dengan penuh pertimbangan ke guanya yang abadi di jari bawah. Begitu masuk, dia menggeliat malas, memikirkan bagaimana dia sekarang mengungguli Song Kue. Lalu dia melambaikan lengan bajunya yang lebar. Ah, terserahlah. Sebagai anggota generasi senior, adalah tugas aku untuk membantu mendidik anak-anak muda. Duduk bersila, dia mengesampingkan masalah hari itu dan mulai berlatih kultivasi. Pada saat yang sama, ia terus menganalisis metode meramu obat-obatan roh tingkat 4. Meskipun upaya meramu yang baru-baru ini berhasil, ia masih tidak merasa puas dengan hasilnya. Pasti ada masalah dengan tungku pil, pikirnya sambil mendesah. Semakin dia memikirkannya, semakin dia menyadari bahwa gagasannya tentang meramu obat akan menyebabkan hampir semua tungku pil meledak. Satu-satunya hal yang bisa dia lakukan untuk mencegah hal itu terjadi adalah mencoba membuat obatnya kurang kuat. Namun, itu akan membatasi dia untuk membuat obat sekitar setengah dari sekuat yang dia bisa, yang membuatnya merasa agak apatis. Sayang sekali, pikirnya sambil menghela nafas. Aku kira ramuan obat aku akan dibatasi dengan cara ini untuk saat ini.
Mengingat tidak ada yang bisa dilakukan tentang masalah ini, dia memutuskan bahwa dia hanya harus menunggu sampai dia kembali ke Spirit Stream Sect. Lalu dia bisa bertanya kepada Li Qinghou tentang situasinya. Ketika datang ke kultivasi, dia tidak membuang waktu. Selama hari-hari berikutnya, dia menghabiskan sepanjang hari menyerap ki darah dan bekerja pada volume kedua teknik abadi hidup yang kekal, Raja Surgawi yang tak mati. Tingkat pertama dari Raja Surgawi yang abadi adalah 10 mammoth berser Ghost Body, yang telah dia selesaikan dengan sempurna. Tingkat kedua adalah 10 hantu tubuh iblis surgawi. Karena kerja kerasnya yang rajin, dan juga fakta bahwa sekte aliran darah adalah tanah suci bagi teknik hidup selamanya yang tidak mati, penyerapan ki darahnya yang terus-menerus segera membantunya menembus ke tingkat kekuatan 4 hantu. Meskipun dia tidak punya cara untuk menguji seberapa kuat dia sebenarnya, berdasarkan beberapa perhitungan dasar, Bai Xiaon yakin bahwa dia sangat kuat. Bahkan, dia yakin dia cukup kuat untuk mengalahkan hampir semua hal yang mungkin melintas di jalannya. Dia begitu kuat dalam hal daging dan darahnya, sehingga dia hampir tak terkalahkan. Tidak hanya kemampuan ofensifnya yang cukup untuk mengguncang gunung dan sungai, dia juga memiliki pertahanan kolosal. Serangan habis-habisan Song Kuei sebelumnya terasa seperti tidak lebih dari goresan untuk Bai Xiaon, dan darah yang ia batuk telah didorong secara paksa dengan menarik kekuatan laut spiritualnya sendiri. Dan kemudian ada kemampuan ilahi yang datang dengan Raja Surgawi yang abadi, Bash yang mengguncang gunung. Meskipun dia tidak menemukan banyak peluang untuk mempraktikannya, pada beberapa kesempatan ketika dia melakukannya, dia bisa merasakan betapa mengejutkannya kekuatan itu. Bahkan, dia yakin bahwa jika dia melepaskannya dengan efek penuh, dia benar-benar bisa meninju lubang ke gunung raksasa. Ketika tiba saatnya untuk menampar orang, well, sudah jelas nasib apa yang akan mereka temui. Pada titik ini, kupikir aku sebenarnya lebih kuat dari salah satu iblis surgawi itu. Tiba-tiba dia meraup tangannya ke lantai batu, dan rasanya seperti dia meraup tahu. Nyaris tidak ada sensasi sama sekali ketika dia mengeluarkan sebongkah batu lalu menghancurkannya menjadi abu. Ketika dia memikirkan betapa dia jauh lebih kuat dari sebelumnya, kegembiraannya meningkat. Setiap kali dia menyerap ki darah, dia merasa sangat indah. Dia juga bekerja di dunia pemusnahan darah, dan meskipun dia tidak benar-benar memperhatikan, dia semakin cepat dalam membentuk pedang darah. Pedang darah yang dia bentuk juga lebih kuat. Ketika dia menyerap ki darah, dia hampir merasa seperti menyatu dengan Midley Peak, seolah dia sendiri bisa mengguncang gunung itu sendiri. Tentu saja, dia tidak berani melakukan upaya yang sebenarnya, karena takut hal-hal dapat dengan cepat lepas kendali. Adapun Violet Key Heavenspan Incantation, teknik fundamentalnya, dan satu-satunya sihir Taois yang benar-benar tersembunyi di sekte stream roh. Seperti kata pepatah, semuanya sulit pada awalnya, tetapi semakin mudah seiring berjalannya waktu. Awalnya, dia membutuhkan bantuan dengan air sungai Heavenspan. Tetapi setelah melewati teknik tingkat menengah, dan setelah berhasil menyerap setetes air ke lautan spiritualnya, dia sekarang memiliki beberapa kendali atas air sungai Heavenspan. Menyerap air secara langsung dari sungai Heavenspan adalah sesuatu yang sepenuhnya dan benar-benar mendominasi, suatu sifat yang sekarang terlihat dalam budidaya Bai Xiaon. Sekarang dia berada di pertengahan yayasan pendirian, dia benar-benar bisa menyerap secangkir penuh air sungai Heavenspan. Itu ada di atas laut spiritualnya yang keempat, dengan cepat diserap. Dengan bantuan beberapa pil obat, Bai Xiaon membantu prosesnya, dan dapat merasakan bahwa auranya menjadi lebih dan lebih seperti sungai Heavenspan. Bai Xiaon memiliki perasaan aneh bahwa tingkat kekuatannya saat ini tidak cukup membuatnya tak terkalahkan dalam yayasan pendirian, tetapi pasti akan memungkinkannya untuk menghancurkan hampir semua lawan yang datang menghadangnya. Setelah datang ke sekte aliran darah, dia tidak melepaskan mata Dharma Heavenspan-nya pada banyak kesempatan. Namun, ia terus mengolahnya, membuatnya tumbuh semakin gatal, dan pada saat yang sama, lebih kuat. Bai Xiaon memiliki perasaan bahwa begitu dia membuka mata itu dan mengungkapkan kekuatannya, itu akan mengguncang langit dan bumi. Satu-satunya hal yang tidak puas dengan Bai Xiaon adalah sihir agung pengendalian manusia dan kekuatan protomagnetiknya. Setelah mulai menumbuhkan mantra Violet Key Heavenspan, kekuatannya dalam kekuatan kontrol telah tumbuh, tetapi masih relatif terbatas. Dia telah menghabiskan banyak waktu mempelajari kekuatan protomagnetik, dan tidak pernah menyerah pada rencananya untuk mengembangkannya. Namun, dia tampaknya telah mencapai penghalang yang tidak bisa dilewatinya. Itu sangat menyebalkan, tetapi tidak ada yang bisa dia lakukan selain menghabiskan waktu setiap hari untuk belajar dan merenungkan bagaimana untuk maju. Ada satu hal lain yang dia habiskan untuk dipikirkan, dan itu adalah persidangan Master Darah Puncak Tengah dengan api yang disebutkan Song Junwan, dan bagaimana dia menginginkan bantuannya.
Jika Song Junwan menjadi penguasa darah, maka masuk akal bahwa posisi kakek tua akan terbuka. Biasanya, seseorang akan dipromosikan dari antara para tetua pencuri darah. Namun, aku bertaruh bahwa jika seseorang cukup terkenal, mereka mungkin dianggap bahkan jika mereka belum menjadi tetua penggoda darah. Pada saat ini, Bai Xiaon sudah cukup menderita di tangan kelinci yang berbicara sehingga ia hanya memberikan monolog internal. Namun, matanya masih bersinar cerah saat membayangkan posisi Grand Elder terbuka. Itu akan menjadi kesempatan terbesarnya untuk berhasil mendapatkan peninggalan yang tidak dapat dihancurkan yang abadi, dan akhirnya bisa meninggalkan sekte aliran darah. Aku sudah sama terkenal di sekte aliran darah seperti Song Kue, yang berarti aku sudah di atas para tetua pencuri darah. Namun, aku mungkin tidak cukup terkenal untuk langsung menjadi kakek tua. Dalam beberapa bulan ke depan, aku perlu melakukan sesuatu untuk membuat diri aku lebih terkenal. Apakah itu baik atau buruk, aku perlu meyakinkan orang bahwa, meskipun hanya berada di pendirian Yayasan Mortal Dao, aku masih ahli yang mengejutkan dan luar biasa. Matanya mulai bersinar bahkan lebih cerah dari sebelumnya. Dan begitulah hari-hari berlalu. Perang antara sekte aliran mendalam dan sekte aliran pil sudah mencapai titik di mana kedua sekte telah memobilisasi semua kekuatan mereka. Rumor tentang perang berputar. Beberapa kisah itu benar, ada yang salah, tetapi mereka semua meninggalkan murid-murid sekte aliran darah karena terkejut. Pada saat yang sama, persiapan perang di sekte aliran darah hampir selesai, dan para murid sudah dikirim dari sekte ke bagian yang tidak diketahui. Bai Xiaon bisa melihat awan darah yang melayang di atas sekte tumbuh lebih besar, dan membangun tekanan ke tingkat yang mengerikan. Bahkan ki darah dalam sekte tampaknya tumbuh lebih kuat. Terlepas dari kenyataan bahwa Bai Xiaon dalam meditasi terpencil dan jarang muncul, cerita tentang Nick Trip terus menyebar, dan mereka hanya tumbuh lebih fantastis seiring berjalannya waktu. Untuk beberapa alasan, banyak orang yang tahu mengapa Song Kue dihukum dengan dikirim ke meditasi terpencil. Bahkan ada beberapa kekuatan tersembunyi yang berusaha membuat orang gusar melawan Nick Trip. Seiring berjalannya waktu, para pembudidaya dari Mid Lepik terus tumbuh lebih membencinya, dan lebih menakutkan. Orang-orang bahkan mulai berbicara tentang bagaimana Nick Trip dan nona muda Sue Mei tidak rukun, dan banyak orang berharap bahwa dia pada akhirnya akan menempatkannya di tempatnya. Nona muda Sue Mei, tolong keluar dan beri pelajaran pada Nick Trip. Nick Trip sangat mengerikan. Semua orang di Midlepik dan Korpsepik sengsara karena dia. Kakek Midlepik selalu memihak Nick Trip. Nona muda Sue Mei, tolong keluar dan potong dia. Sue Mei mendapat permintaan seperti itu hampir setiap hari. Pada saat yang sama, cerita tentang Nick Trip terus menyebar. Akhirnya, itu mencapai titik di mana banyak orang memandangnya sebagai sesuatu yang setingkat dengan Raja Iblis. Namun, tidak banyak yang bisa dilakukan Sue Mei. Nick Trip disukai oleh para leluhur, terampil dalam pengobatan Dao, sangat terkenal, dan memiliki reputasi yang menempatkannya pada level yang sama dengan Song Kue. Orang seperti itu bukanlah seseorang yang bisa ditentang secara terbuka oleh Sue Mei. Lebih jauh, dia bisa merasakan bahwa dia memiliki kecakapan pertempuran yang luar biasa, dan tahu bahwa jika dia bertarung, dia tidak akan bisa mengalahkannya dengan cepat. Jadi dia duduk bersila di guanya yang abadi, matanya berkedip dingin saat dia merenungkan masalah itu. Tidak hilang padanya bahwa seseorang mencoba memprovokasi dia untuk membunuh Nick Trip. Pada akhirnya, dia tidak peduli siapa yang melakukan hal seperti itu. Bagaimanapun, dia sudah ingin membunuh Nick Trip. Sekarang tidak akan lama sebelum sidang Master Darah dengan Api dimulai, dan P3L4 Cur Song Junwan dan aku akhirnya akan berhadapan. Song Junwan mungkin mengandalkan Nick Trip untuk membantunya, jadi menyingkirkannya akan menjadi keuntungan bagiku. Sue Mei tertawa dingin, niat membunuh di matanya semakin intens. Nick Trip tidak pernah membuat banyak nama untuk dirinya sendiri sebelumnya. Tapi setelah dia kembali dari Valen Sword Abyss, dia tiba-tiba naik ke puncak. Hampir seperti dia orang yang berbeda. Sangat aneh. Pasti ada sesuatu yang mencurigakan terjadi padanya. Pastinya. Aku hanya perlu mencari tahu apa itu. Karena dia tahu dia tidak cocok untuknya secara terbuka, sudah waktunya untuk mulai merencanakan. Pada titik ketika sekte itu berada di ambang perang, potensi konsekuensi destruktif bahkan lebih besar. Chapter 233. Saat Sue Mei menyelidiki latar belakang Nick Trip, sebuah rumor mulai menyebar melalui Bloodstream Sect. Seharusnya, setelah mendapatkan pil obat dari Nick Trip, penguasa darah Korpsepik segera pergi ke meditasi terpencil, dan masih belum muncul. Namun, riak-riak yang kuat telah mulai berasal dari kuil guru darah puncak mayat. Beberapa orang memperhatikan fluktuasi itu,
terutama para penguasa darah dari Lesser Marsh Peak dan Nameless Peak. Ketiga master darah saat ini relatif sama, tetapi sekarang sepertinya master darah Corpse Peak sedang mengalami terobosan. Kemungkinan besar dia akan mencapai Gold Core, tetapi bagi Corpse Peak, terobosan dalam teknik pemurnian mayat akan mengarah pada peningkatan kecakapan pertempuran yang cepat dan signifikan. Karena itu, penguasa darah dari Lesser Marsh Peak dan Nameless Peak mulai merasa gugup. Beberapa hari kemudian, Grand Elder dari Lesser Marsh Peak melesat di udara dalam sorotan cahaya untuk muncul di luar gua abadi Bai Xiaon. Dia adalah pria yang tinggi dan tegap, dengan tampilan perkasa dan aura ki dan darah yang kuat. Sebagai seorang kultivator penyempurnaan tubuh, dia hampir seperti gunung yang berdiri di sana, memancarkan tekanan kuat. Bahkan suaranya dalam dan bergema ketika dia berkata, "Ya ini aku, Grand Elder Han Chundong dari Lesser Marsh Peak. Junior Brother Nick Trip, apakah kamu di rumah?" Pohon-pohon darah di luar gua abadi Bai Xiaon bergetar, tetapi tidak berani melarikan diri. Tidak peduli seberapa takut mereka pada orang luar, Nick Trip jauh lebih menakutkan. Yang bisa mereka lakukan hanyalah mengertakkan gigi dan tetap di tempatnya, memelototi Grand Elder Lesser Marsh Peak. Bai Xiaon saat ini sedang bermeditasi di guanya yang abadi. Dia sedikit terkejut ketika dia merasakan kedatangan kakek tua itu beberapa saat yang lalu. Namun, dia sudah bisa menebak mengapa dia ada di sini. Setelah hening sejenak, dia melambaikan tangan kanannya, menyebabkan pintu gua terbuka. Kemudian dia memerintahkan pohon-pohon darah untuk membersihkan jalan. Grand Elder Lesser Marsh Peak berjalan ke halaman di luar gua abadi Bai Xiaon, bahkan saat Bai Xiaon muncul. Begitu mereka melihat satu sama lain, kakek tua itu tertawa terbahak-bahak dan menggenggam tangan dalam sambutan resmi. Junior Bruder Nick Trip, saat kamu melangkah keluar dari Precipice darah saat itu, aku tahu bahwa kamu ditakdirkan untuk hal-hal luar biasa. Sayang sekali kamu memilih untuk pergi ke Midley Peak. Aku ingin kamu datang ke Lesser Marsh Peak. Bai Xiaon tersenyum, meskipun mengingat bahwa dia mengenakan topeng, itu adalah senyum yang sangat menyeramkan dan dingin. Dengan menggenggam tangan, dia berkata, Grand Elder, kehadiran kamu membawa kehormatan bagi hunian aku yang rendah hati. Silakan masuk." Meninggalkan formalitas lain, kakek tua mengikuti saat Bai Xiaon memimpin jalan ke gua abadi. Begitu masuk, mereka duduk berhadapan satu sama lain, dan kakek tua itu berkata, Junior Brother Nick Trip, kamu memiliki basis kultivasi yang luar biasa, dan bakat terpendam yang mengejutkan. Kamu mempersiapkan panjang dan keras, dan kemudian membuat kenaikan luar biasa ke puncak. Midley Peak benar-benar diberkati karena kamu, Junior Brother Nick Trip. Meskipun Bai Xiaon sangat senang mendengar kata-kata seperti itu, dia mempertahankan ekspresi muram, dan bahkan tidak menanggapi kata-kata kakek tua itu. Yang lebih menakjubkan adalah bahwa para patriar menyukai kamu. Hampir tidak ada batasan untuk apa yang dapat kamu capai di masa depan, Junior Brother Nick Trip. Kakek tua menghela nafas, dan kemudian melanjutkan untuk berbicara tentang perang antara sekte mendalam dan sekte aliran pil, serta berbagai aliran darah lainnya penting, baik besar maupun kecil. Dia juga menggunakan berbagai metode yang berbeda untuk menimbun pujian pada Bai Xiaon. Dari ekspresi wajahnya, Bai Xiaon tampaknya tidak terlalu terkesan, tetapi dia benar-benar menikmati momen itu. Dia merasa sangat bangga menjadi subjek sanjungan semacam itu. Sesekali dia mengangguk, sesekali dia menggelengkan kepalanya, dan sesekali dia tertawa terbahak-bahak. Setelah sekitar 1 jam berlalu, kakek tua itu merasa Bai Xiaon sudah cukup hangat. Dia baru saja akan meluncurkan alasan sebenarnya untuk kunjungannya, ketika dia tiba-tiba menyadari bahwa Bai Xiaon sedang menatapnya dengan sinar yang memberi semangat di matanya. Dia ragu-ragu sejenak, lalu meluncur ke putaran pujian yang lain. Junior Brother Nick Trip, kamu adalah pria dengan penampilan dan bakat yang mencolok, seperti naga yang perkasa di antara para pria. Bahkan, kamu dapat menghitung di satu sisi jumlah orang di sekte aliran darah yang dapat dibandingkan dengan kamu dalam hal reputasi. Setelah cukup waktu berlalu untuk tongkat dupa untuk membakar, mulut kakek tua itu mulai mengering. Pada titik ini, dia pikir mungkin sudah saatnya untuk beralih ke hal-hal yang lebih penting. Namun, pandangan cepat pada Bai Xiaon mengkonfirmasi bahwa ia tampaknya benar-benar tenggelam dalam sensasi dipuji. Kakek tua itu ragu-ragu sejenak. Namun, dia datang ke sini untuk meminta bantuan. Dan karena itu, dia menggertakkan giginya dan menghancurkan otaknya untuk menemukan metode baru dalam memberikan pujian. 1 jam lagi berlalu, dan kakek tua akhirnya kehabisan kata-kata. Namun, Bai Xiaon tampak lebih sibuk pada saat ini daripada sebelumnya. Eh, kenapa kamu berhenti bicara?" Dia memandang dengan penasaran pada kakek tua itu.
Kakek laser Marshpick terkejut, tetapi dia mengertakkan gigi dan memaksakan beberapa kalimat lagi. Pada akhirnya, dia menghela nafas ketika menyadari bahwa Nick Trip sangat membingungkan, dan pastinya tidak pernah bisa dipandang sebagai seorang kultivator biasa. Akhirnya, dia menggenggam tangan dan membungkuk. Junior Brother Nick Trip, kamu benar-benar brilian dan luar biasa. Aku sangat mengagumi kamu. Sungguh. Karena itu masalahnya, aku tidak akan bertele-tele lagi. Alasan aku datang ke sini hari ini adalah karena aku tidak mampu membiarkan ketidakadilan di dunia. Saudara muda Nick Trip, dao pengobatan kamu sangat mengejutkan. Namun, terlepas dari kenyataan bahwa kamu meramu obat untuk Korp Sepik, para pembudidaya Korp Sepik yang tidak bersalah tidak hanya menolak untuk bersyukur, mereka sebenarnya memilih untuk membencimu. Ketika Bai Xiaon memikirkan kembali hal-hal yang telah terjadi di masa lalu, ekspresinya berubah suram, dan dia mengeluarkan harum yang dingin. Grand Tua dan penguasa darah Korp Sepik adalah yang terburuk dari mereka semua. Dilanjut kakek tua, mata membara dengan kemarahan yang benar. Kamu benar-benar pergi untuk meramu obat untuk mereka secara pribadi, tetapi mereka membalasmu dengan melampiaskan kemarahan mereka padamu. Benar-benar tidak masuk akal. Namun, kamu dapat beristirahat dengan tenang tentang masalah ini, saudara muda Nick Trip. Master darah dari Laser Marshpeak telah mengajukan petisi ke sekte untuk secara terbuka membersihkan nama kamu. Bai Xiaon menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Aku menawarkan terima kasih yang besar, kakek tua. Dan hal yang sama terjadi pada penguasa darah. Namun, masalahnya sudah berakhir. Selain itu, aku sebenarnya belajar sedikit dari acara itu. Junior Brother Nick Trip, tidak perlu bersikap sopan. Kamu mencapai kebangkitan leluhur darah inverse, dan sangat berbakat dalam penyempurnaan tubuh. Kamu memiliki pertahanan hantu mengamuk. Kamu seperti keluarga bagi kami di Laser Marshpeak. Sang kakek tua tertawa keras. Mayat puncak tidak tahu perbedaan antara baik dan buruk, jadi kita mungkin mengabaikannya. Namun, mengingat bahwa pada dasarnya kami adalah keluarga, bagaimana dengan ini, Junior Brother Nick Trip, mengapa kamu tidak membuat obat roh untuk Laser Marshpeak? Aku menjamin bahwa bahkan jika kamu menghancurkan gunung, Tuan Darah dan aku bahkan tidak akan mengerutkan kening sebagai tanggapan. Kakek tua itu bahkan menampar dadanya untuk menekankan kejujurannya. Bai Xiaon berkata, merasa agak ragu. Jangan khawatir, saudari Junior Nick Trip, aku tahu protokolnya. Dia menarik tas dari jubahnya dan meletakkannya di depan Bai Xiaon. Setelah mengambilnya dan melihat ke dalam, Bai Xiaon menemukan sejumlah besar tanaman obat dan koleksi batu roh yang cukup besar. Merasa sangat senang, dia akan setuju, ketika tiba-tiba ekspresinya berkedip. Kakek tua dari Laser Marshpeak juga mengerutkan kening, dan mereka berdua melihat keluar dari gua abadi. Junior Brother Nick Trip, apakah kamu di rumah? Ini aku, Grand Elder Geng Qiankun dari nama Lespik. Grand Elder dari nama Lespik, Kurcaci, ada di luar. Ekspresinya sama seperti biasanya, tetapi di dalam hati dia sangat gugup. Untuk beberapa waktu, baik dia dan penguasa darah nama Lespik telah bolak-balik tentang ramuan pil Bai Xiaon. Namun, setelah mendengar bahwa Grand Elder dari Laser Marshpeak telah ditampilkan di Midley Peak, mereka tahu bahwa mereka tidak bisa hanya duduk dan tidak melakukan apa-apa. Itu terutama benar dari penguasa darah nama Lespik. Oleh karena itu, dia mengirim kakek tua bergegas, khawatir sepanjang waktu tentang apakah dia bisa meyakinkan Nick Trip untuk meramu obat untuk nama Lespik. Bai Xiaon berkedip beberapa kali, lalu bangkit dan pergi untuk menerima Grand Elder dari nama Lespik dan membawanya ke dalam. Begitu Grand Elder dari nama Lespik masuk, dia melihat Han Chundong. Ketika mata mereka bertemu, mereka menyala dengan suar kompetitif. Junior Brother Nick Trip, jika tak kurcaci itu, ya aku bukan tipe orang yang membuang kata-kata. Jika kamu membuat obat roh tingkat 4 khusus untuk nama Lespik, maka kami akan menggandakan apapun yang ditawarkan Peak Laser Marsh. Satu-satunya syarat kami adalah kamu yang meramu obat untuk kami terlebih dahulu. Kurcaci berbicara dengan cara yang sangat mendominasi. Namun, sebelum Bai Xiaon bisa menanggapi, Han Chundong mendengus dan menembak, memancarkan aura pembunuh. Junior Brother Nick Trip, kantong holding itu hanya berisi setoran awal. Jika kamu membuat obat untuk kami terlebih dahulu, maka kami akan memberi kamu akses penuh ke teknik penyempurnaan tubuh rahasia kami. Kamu bahkan bisa menumbuhkan sihir rahasia dari Laser Marshpeak. Grand Elder dari Laser Marshpeak mengertakkan giginya. Dia tidak yakin berapa banyak waktu luang yang dimiliki Bai Xiaon, tetapi dia tahu bahwa perlu waktu berhari-hari baginya untuk meramu obat. Mempertimbangkan bahwa perang sedang membayangi, dia sangat ingin mendapatkan obat ini dibuat.
Karena itu, dia akan melakukan semua yang dia bisa untuk memastikan master darah dari puncak gunungnya berada di barisan pertama. Bai Xiaon tersentuh. Yang benar adalah bahwa dia ingin melakukan penelitian tentang teknik penyempurnaan tubuh laser Mars Peak. Bagaimanapun, mereka tampaknya terhubung ke Undeks Codes. Dari samping, kurcaci itu tampak terkejut dengan kata-kata kakek tua lainnya. Namun, begitu dia melihat ekspresi di wajah Bai Xiaon, dia mengertakkan gigi dan berkata, Junior Brother Nick Trip, Nameless Peak telah menyiapkan gargole hanya untukmu. Kami bisa mengajarimu sihir penyulingan gargole Nameless Peak. Menanggapi kata-katanya, Han Chundong menatapnya dengan marah. Bai Xiaon gemetaran dengan bersemangat. Sihir gargole dari Nameless Peak adalah rahasia besar, dan pembudidaya dari luar puncak gunung harus menghabiskan sejumlah besar poin jasa untuk mempelajarinya. Nilai luar biasa mereka sulit untuk diungkapkan. Han Chundong memandang Bai Xiaon dan berkata, Junior Brother Nick Trip, aturan terbaik untuk diikuti adalah yang pertama datang terlebih dahulu dilayani. Laser Mars Peak adalah yang pertama datang ke sini untuk meminta ramuan obat, jadi harap pertimbangkan itu dengan cermat. Kurcaci itu melihat ke atas dan berkata, Junior Brother Nick Trip, Nameless Peak bersedia menggandakan penawaran mereka. Bai Xiaon menggosok dahinya, lalu melihat bolak-balik di antara keduanya. Sambil terkekeh, dia berkata, itu benar. Pertama dilayani adalah yang paling adil. Aku akan mulai di Laser Mars Peak. Aku berharap bahwa kakek tua dan guru darah dari Nameless Peak tidak akan tersinggung. Juga, tidak perlu menawarkan dobel. Aku mengerti bahwa kamu berdua di sini untuk mewakili tuan darah kamu masing-masing. Bagaimana dengan ini? Aku berjanji bahwa tidak peduli dengan siapa aku meramu obat, aku akan menyelesaikannya sebelum perang dimulai. Untuk kalian berdua, aku jamin itu. Kedua tetua itu tampak tersentuh. Yang benar adalah bahwa keduanya tidak ingin terlibat dalam perang penawaran. Melihat betapa lancar Bai Xiaon menangani situasi ini, perasaan itu bahkan lebih baik tentang dia daripada sebelumnya. Mengangguk, mereka melanjutkan obrolan sedikit lebih lama sebelum menggenggam tangan dan pergi. Setelah melihat mereka pergi, Bai Xiaon kembali ke guanya yang abadi dan duduk bersila. Setelah berpikir sebentar, dia terkekeh pada dirinya sendiri. Aku punya zombie Zamrud dari Korps Peak, dan aku sudah mendapatkan Grand Elder dari Midle Peak untuk jatuh cinta padaku. Jika aku mendapatkan Gargole dari Nameless Peak dan mengolah penyempurnaan tubuh di Laser Mars Peak, maka aku akan lebih penting dalam sekte aliran darah daripada sebelumnya. Aku akan mirip dengan tetua penggoda darah. Pada saat Song Junwan menjadi penguasa darah, aku akan jauh lebih mungkin untuk merebut tempat kakek tua untuk diriku sendiri. Chapter 234. Bai Xiaon telah mengambil keputusan, dan tidak ada waktu untuk disia-siakan. Pagi berikutnya di Fajar, dia meninggalkan Midle Peak ke Laser Mars Peak. Laser Mars Peak adalah jari kelingking di tangan besar yang menampung sekte aliran darah. Meskipun lebih kecil dari jari-jari lainnya, para kultivator di sana semua mempraktikkan penyempurnaan tubuh, dan jauh lebih kuat dan ganas daripada orang-orang sezaman mereka di sekte ini. Hampir segera setelah Bai Xiaon tiba di gunung, dia bisa melihat betapa lebih tinggi dan lebih buramnya para petani. Mereka memancarkan aura ki dan darah yang memenuhi semua Peak Mars kecil. Bai Xiaon agak terkejut dikelilingi oleh begitu banyak individu perkasa. Semua pembudidaya seperti itu, terlepas dari apakah mereka laki-laki atau perempuan. Meskipun dia agak gugup, dia menolak diintimidasi. Kalian pikir kalian sekuat aku? HMPH. Apa bagusnya menjadi besar dan kekar? Aku memiliki kekuatan 4 hantu mengamuk. Berkedip beberapa kali, ia bergegas ke salah satu jalur gunung. Semua pembudidaya yang dia lewati memiliki ekspresi waspada di wajah mereka, serta sinar dingin di mata mereka. Jelas sekali, reputasi Plague Devil telah mencapai semua telinga di Laser Mars Peak, dan orang-orang di sana segera mengenalinya. Tak lama, Bai Xiaon berada di jari atas Laser Mars Peak, di mana tetua Han Chundong menunggunya. Setelah berbasa-basi, Han Chundong membawanya ke kuil guru darah puncak Mars yang lebih rendah. Di dalam kuil, pemimpin darah Laser Mars Peak sedang duduk bersila. Begitu Bai Xiaon melangkah masuk, dia bangkit dan tersenyum lebar. Saudara muda Nick Trip. Penguasa darah adalah seorang pria parubaya yang kuat yang memancarkan kekuatan dan energi yang tampaknya melampaui Han Chundong. Bai Xiaon merasa hampir seperti sedang menatap raksasa yang auranya menyebabkan semua ki darah di daerah itu melonjak. Tekanan tiba-tiba yang dirasakan Bai Xiaon menyebabkan dia berhenti di tengah langkah dan menatap kaget pada guru darah, yang saat ini bergegas untuk menemuinya.
Bai Xiaon memperhatikan, dan segera mengambil beberapa petunjuk tentang teknik penyempurnaan tubuhnya. Itu mirip dengan tingkat kedua dari Raja Surgawi yang tidak mati. Meskipun terguncang ke dalam, ekspresinya tetap sama seperti sebelumnya. Sambil tersenyum lebar, dia menggenggam tangan dan membungkuk memberi salam. Nick Trip menawarkan salam, Tuan Darah. Master Darah memandang Bai Xiaon dengan mata yang bersinar, dan kemudian berbicara dengan suara booming. Tidak perlu formalitas seperti itu, Junior Brother Nick Trip. Aku orang yang terus terang, dan benci berdebar-debar. Aku ingin kamu membuatkan aku pil tier 4 darah. Pil semacam itu hanya melayani satu fungsi, untuk dengan cepat mendorong kamu ke tingkat selanjutnya dalam teknik penyempurnaan tubuh rahasia laser Mars Peak. Perang ada pada kita, dan semua orang bekerja keras untuk bersiap. Sayangnya, pil ini tidak akan sangat efektif kecuali versi tier 5, dan tier 4 tidak tersedia untuk pembelian di dalam sekte. Karena itu, yang aku butuhkan bukanlah pil tunggal, aku membutuhkan setidaknya 100 tingkat 4 pil darah tubuh. Nick Trip, apakah kamu cukup percaya diri untuk meracikiku 100 tier 4 pil darah tubuh? Mata Master Darah berkilauan ketika dia melihat Bai Xiaon, kata-katanya bergema bolak-balik di kuil guru darah. Telinga Bai Xiaon sedikit sakit dari suara dentuman Master Darah. Tidak mau menerima itu, dia mengangkat suaranya sendiri menjadi raungan maya dan menjawab, jika aku memiliki cukup tanaman obat dan tungku pil, maka 100 pil seharusnya tidak menjadi masalah. Pada awalnya, Master Darah terkejut dengan suara menderu Bai Xiaon. Dia terbiasa menggunakan suara yang meledak ketika berbicara dengan orang lain, tetapi tidak terbiasa dengan hal sebaliknya. Setelah melihat Bai Xiaon dari atas ke bawah sejenak, dia mulai tertawa. Oh, aku punya banyak tanaman obat, katanya. Sejauh menyangkut tungku pil, ayo, saudara muda Nick Trip. Aku ingin menunjukkan kepada kamu tungku pil satu-satunya yang kami siapkan untuk kamu. Tawa guru darah berikutnya mengguncang seluruh puncak gunung. Melambaikan lengan bajunya, dia menyapu Bai Xiaon dan Grand Elder yang berdiri dengan hormat ke samping. Mereka bertiga kemudian terbang di udara menuju ruang terbuka lebar yang telah disisihkan di jari atas. Itu dilindungi oleh formasi mantra yang kuat, fluktuasi dan aura yang begitu kuat sehingga bahkan kabut halusinasi yang muncul di Corpse Peak tidak akan bisa menghindarinya. Jelas, Laser Mars Peak telah mengambil banyak tindakan pencegahan sebelum mengundangnya ke pil ramuan. Melihat semua itu, Bai Xiaon batuk dengan datar, tetapi tidak mengatakan apa-apa. Mengikuti Master Darah, dia memasuki gua abadi di dalam formasi mantra. Itu adalah gua abadi yang baru dibangun, di dalamnya adalah ruang luas yang disisihkan untuk satu objek. Hampir segera setelah Bai Xiaon menatapnya, dia tersentak, dan matanya berkilau dengan cahaya terang. Dia segera mulai mengelilingi objek, dan tidak dapat menahan napasnya seperti yang dia lakukan. Itu adalah tungku pil ukuran besar. Itu sepenuhnya berdiameter 90 meter, berwarna hijau, dan diukir dengan simbol magis yang tak terhitung jumlahnya. Ada sesuatu yang agung tentang hal itu yang membuatnya tampak kokoh dan mengejutkan. Tungku pil ini. Bai Xiaon mengulurkan tangan dan menyentuhnya, dan perasaan kagum yang dia dapatkan membuatnya semakin bersemangat dari sebelumnya. Salah satu masalah utamanya adalah meledaknya tungku pil, membuatnya tidak punya pilihan selain mengurangi kekuatan obat ramuannya, dan mencegahnya melepaskan keterampilan penuhnya dalam dao pengobatan. Saat dia melihat tungku pil ini, bagaimanapun, dia sangat terguncang. Junior Brother Nick Trip, beberapa generasi yang lalu, seorang penguasa darah dari Laser Mars Peak merampok harta berharga ini dari pil Stream Sect. Yang benar adalah bahwa itu bukan harta karun yang asli, hanya replika. Namun itu adalah tiruan dari tungku-tungku surga bumi. Aku pribadi mengatur agar kamu dapat menggunakannya hari ini. Dengan tungku ini, kamu bisa seberani yang kamu inginkan dalam ramu obat. Jangan khawatir, harta berharga seperti ini tidak akan meledak dalam keadaan apapun. Master darah itu menengadah dan tertawa dengan bangga. Dia adalah seorang kultivator penyempurnaan tubuh, tetapi itu tidak berarti dia bukan orang yang berhati-hati. Dia sangat akrab dengan moniker Plague Devil, dan telah menyiapkan tungku pil yang tidak bisa meledak, ditempatkan di dalam formasi mantra yang begitu sulit ditembus sehingga tidak sedikit pun potongan aura yang bisa lolos darinya. Hanya setelah melakukan persiapan ini, dia yakin bahwa tidak akan terjadi kecelakaan. Bai Xiaon mengambil napas dalam-dalam saat dia berjalan di sekitar tungku pil beberapa kali lagi, memeriksanya. Dia sudah gatal dengan keinginan untuk keluar semua, untuk bereksperimen dengan kekuatan obat yang, sampai saat ini, tidak mungkin baginya. Namun, dia masih agak gugup. Melihat ke arah penguasa darah, dia berkata,
Ya, apakah kamu yakin bahwa tungku pil ini tidak akan pernah meledak? Tentu saja aku yakin. Jawab guru darah, tersenyum bangga. Menepuk tungku pil dengan lembut, Bai Xiaon tertawa dan berkata, baiklah. Jika kamu benar-benar yakin, maka Nick Cerip akan meramu obat kamu untuk kamu. Penguasa darah bergabung dengannya dalam tawanya, lalu menatapnya dalam-dalam sejenak sebelum melemparkan tas berisi. Lalu dia berbalik dan pergi. Kakek tua menggenggam tangan secara formal, lalu juga pergi. Bai Xiaon sekarang sendirian di gua abadi, menatap tungku pil besar, bangunan kegembiraannya. Setelah beberapa saat berlalu, ia memeriksa kantong berisi, yang penuh dengan tanaman obat dan batu darah. Itu juga berisi slip giok. Selain formula pil untuk darah tubuh pil, slip giok juga mengandung teknik penyempurnaan tubuh rahasia Marshpeak. Way of the Blood Fiend Body. Bai Xiaon segera mulai mempelajarinya. Pada saat dia selesai, itu malam hari, di mana dia menutup matanya untuk berpikir. Setelah waktu yang lama berlalu, matanya terbuka, dan mereka bersinar dengan pencerahan. The Way of the Blood Fiend Body telah dipelajari dari generasi ke generasi para pembudidaya di Lesser Marshpeak, dan berasal dari tangan besar tempat sekte itu bersandar. Itu pada dasarnya adalah versi yang lebih rendah dari Unding Codes, sebuah tiruan. Ia memperoleh kekuatan berdasarkan tato totem, dan dibagi menjadi tingkat kekuatan mamut kuno, hantu mengamuk, iblis surgawi, dan iblis darah. Dengan menyerap ki darah ke dalam daging dan darahnya sendiri, kemudian mengkatalisasinya dengan teknik rahasia, struktur dasar tubuh akan berubah, dan akhirnya mampu melepaskan kekuatan tubuh kedagingan yang kuat. Meskipun tampaknya memiliki banyak kesamaan dengan kodeks kematian yang dibudidayakan Bai Xiaon, kenyataannya adalah bahwa itu sangat kontraproduktif. The Unding Codes tidak mengubah struktur tubuh dasar seseorang. Itu secara langsung melepaskan kekuatan batin untuk membuat kombinasi yang kuat dari serangan dan pertahanan. Namun, jalan tubuh iblis darah memang memiliki beberapa kualitas penebusan. Mungkin aku bahkan bisa menggunakannya untuk membuat terobosan awal di tingkat kedua dari Raja Surgawi yang tak mati. Setelah sedikit pemeriksaan lebih lanjut, roh Bai Xiaon bangkit, dan ia bahkan menguji beberapa praktik kultivasi. Ketika dia melakukannya, suara gemuruh terdengar ketika ki darah bergegas ke arahnya. Dengan menggunakan teknik rahasia dari Way of the Blood Fiend Body, dia merangsang daging dan darahnya, tetapi alih-alih membiarkan struktur tubuh dasarnya diubah, dia menggunakan kekuatan untuk menggerakkan Raja Surgawi yang tidak ada kematian. Malam berlalu. Keesokan paginya subuh, mata Bai Xiaon tersentak terbuka, dan mereka bersinar dengan gembira. Satu malam kultivasi itu seperti 3 hari kultivasi biasa. Jadi itu berhasil. Hahaha. Dengan gembira, Bai Xiaon merenung bahwa sekte aliran darah benar-benar adalah tanah suci pribadinya. Melihat ke tungku pil besar, matanya bersinar dengan cahaya aneh, dan dia tiba-tiba menepuk tangannya ke tungku. Ledakan bisa terdengar saat tutup tungku terbuka. Tanpa ragu-ragu, dia terbang untuk berdiri di tepi tungku dan melihat ke bawah, yang membuatnya lebih terkejut daripada sebelumnya. Jika tungku ini benar-benar tidak bisa meledak, maka aku pikir aku perlu menguji batas kekuatan obat yang mampu aku hasilkan. Tepat ketika dia akan memulai, dia tiba-tiba berhenti sejenak. Itu benar-benar tidak akan meledak. Pikirnya, ragu-ragu. Ah, terserahlah. Penguasa darah menjamin bahwa itu tidak akan meledak. Mungkin tidak akan. Mengambil napas dalam-dalam, ia melemparkan hati ke angin. Ekspresi kegilaan muncul di matanya saat bersiap untuk meramu pil dalam jumlah besar. Chapter 235. Terakhir kali aku menggunakan rumput capung, aku hanya bisa menggunakan 1 bilah, tapi kali ini aku akan memasukkan 10. Pir Cloud, ya. Mari kita masukkan 20 dari mereka. Jadi, itu membutuhkan daun cahaya bintang. Dikatakan setengah daun, tetapi dengan tungku pil yang luar biasa seperti ini, itu jelas tidak cukup. Aku memasukkan 10, ia mengoceh pada dirinya sendiri. Ia terus melingkari ujung tungku pil, melemparkan satu jenis tanaman obat ke yang lainnya. Setelah melakukan sedikit penyesuaian di sana-sini, ia akan menambah lebih banyak tanaman. Batu-batu darah mengalir keluar dari tasnya untuk mendarat di bawah tungku pil, memberikan panas yang hebat. Namun, ini bukan tungku pil biasa. Tungku pil lain akan menjadi merah karena panas, tetapi yang ini sepertinya tidak menjadi panas sama sekali. Melihat itu, Bai Xiaon menjadi lebih bersemangat dari sebelumnya. Dia perlahan-lahan membenamkan dirinya dalam ramuan obatnya,
Melemparkan semakin banyak tanaman obat ke dalam campuran, tidak melakukan apapun untuk mencegah kekuatan obat tumbuh cepat. Pada saat yang sama, dia benar-benar asyik membuat perhitungan mengenai formula obat. Dia merasa benar-benar dan sangat puas. Dia tidak perlu khawatir tentang biaya bahan yang dia gunakan, tidak perlu khawatir tentang kekuatan obat meningkat ke tingkat yang tidak aman, dan tidak perlu khawatir kehilangan kontrol tungku pil. Satu-satunya hal yang dia khawatirkan adalah cara meramu pil. Rambutnya acak-acakan dan matanya merah, tetapi dia merasa luar biasa dan lebih bersemangat daripada sebelumnya. Selama 7 hari, ia terus menambahkan lebih banyak tanaman obat ke dalam campuran. Akhirnya, lebih dari separuh kantong berisi telah dikosongkan. Dengan menggunakan prinsip saling augmentasi dan penindasan, Bai Xiaon telah mendorong kekuatan obat ke tingkat ledakan. Suara gemuruh mulai keluar dari tungku pil, yang pada titik ini berubah dari hijau menjadi merah cerah. Sekarang, tampaknya tungku itu benar-benar tidak akan meledak. Melihat itu, Bai Xiaon melemparkan kepalanya ke belakang dan tertawa terbahak-bahak. Tungku yang berharga, serunya. Dengan itu, ia turun kembali ke ramuan obat. Berdasarkan perhitungannya mengenai formula obat, ia terus menambahkan tanaman obat. Ketika ilham menghantamnya, dan ketika pemikirannya berlanjut, dia membuat perubahan sesuai keinginannya. Dikombinasikan dengan teknik Alternation Plants dan Vegetation, ia secara bertahap mencapai kekuatan obat yang ia cari. 5 hari lagi berlalu, dan suara gemuruh di dalam tungku pil tumbuh lebih kuat. Sekarang, tungku itu berwarna merah cerah, dan Bai Xiaon telah menambahkan semua tanaman obat yang dia inginkan. Dia duduk di samping tampak sangat puas ketika dia tiba-tiba memikirkan sesuatu. Bergegas ke depan, dia menghasilkan setetes darah abadi miliknya dan menambahkannya ke dalam tungku. Dengan itu, dia meletakkan kembali tutupnya pada tungku dan menguncinya dengan erat. Pada saat itu, setiap saluran keluar untuk kekuatan obat terputus, menyebabkan suara gemuruh yang kuat bergema, tungku pil mulai bergetar, dan suhu di dalam mulai naik dengan cepat. Bai Xiaon sangat terkesan dengan tungku pil ajaib sehingga dia bahkan tidak memikirkan masalah potensial. Sejauh yang dia khawatirkan, itu tidak akan meledak. Oleh karena itu, ia memutuskan untuk berlatih kultivasi ke samping. Kadang-kadang, dia akan melihat ke atas dan membuat beberapa penyesuaian ketika kekuatan obat di dalam tungku pil berubah. Beberapa hari kemudian, dia mulai khawatir. Tungku pil sekarang berwarna merah terang, dan memancarkan panas yang sangat kuat sehingga area sekitar 3 meter di sekitar tungku beriak dan mendistorsi. Celah bahkan terlihat di tanah, keluar dari tungku. Bai Xiaon menelan ludah, dan beringsut pergi. Gelombang panas menghantam wajahnya menyebabkan jantungnya mulai berdebar karena ketakutan. Jika pil tungku sebesar ini meledak, aku pasti akan kehilangan nyawa kecilku yang malang. Berkedip, dia teringat kembali pada apa yang dikatakan oleh guru darah Pik Mars kecil. Tungku ini tidak akan meledak dalam kondisi apapun. Baru kemudian dia sedikit tenang. Seharusnya tidak ada masalah, kan? Dia sudah mulai menyesal memasukkan begitu banyak tanaman obat. Kurangnya kontrol jelas salah satu kelemahannya. Namun, tungku pil saat ini tampaknya tidak dalam bahaya meledak. Dia menunggu 4 hari lagi. Tungku masih bergetar, dan area distorsi telah meningkat dari 3 meter menjadi 30. Panas terik itu bahkan menyebabkan beberapa dinding batu di dekatnya perlahan meleleh. Panas tampaknya terus bertambah setiap saat. Bai Xiaon berkeringat badai, dan matanya sudah melebar ketakutan. Dia berpikir untuk mencoba menghentikan proses ramuan, tetapi tidak dapat ikut campur. Obat roh di dalam tungku pil sudah mulai terbentuk. Dia hanya bisa membayangkan bagaimana suhu bisa meningkat sekarang ketika obat itu benar-benar terbentuk. Bai Xiaon mengambil napas panjang dan gugup. Dia merasa seperti sedang duduk di atas gunung berapi yang mungkin meletus kapan saja. Dia dengan gugup beringsut mundur sampai dia berada di luar gua abadi. Akhirnya, dia memasang ekspresi yang tinggi dan penuh teka-teki dan berjalan keluar dari formasi mantra ketika dia bersiap untuk meninggalkan Lesser Marsh Peak. Menurut pendapatnya, Lesser Marsh Peak sekarang terlalu berbahaya untuk menjadi tempat tinggal. Dalam perjalanan keluar, Grand Elder mendeteksi dan terbang untuk menghentikannya agar tidak pergi. Junior Brother Nick Trip, katanya dengan sopan, kemana kamu akan pergi sekarang? Apakah kamu selesai meramu obat kami? Bai Xiaon sangat gugup, tetapi ekspresinya tidak menunjukkannya sama sekali. Menggenggam tangannya di belakang punggungnya, dia dengan dingin berkata, jangan khawatir. Proses meramu dilakukan. Namun, 100 pil darah tubuh membutuhkan lebih banyak waktu untuk berkembang.
Dalam 3 bulan, aku akan kembali secara pribadi untuk mengambil pil dari tungku. Sementara itu, aku akan menuju ke Nameless Peak. Lagi pula, aku berjanji untuk meramu obat untuk mereka juga. Meskipun telah dipaksa untuk mencari alasan, ekspresi Bai Xiaon tetap sama seperti sebelumnya. Grand Elder Lespik Marsh masih agak curiga, tetapi tidak bisa menemukan kesalahan dengan alasan Bai Xiaon. Nah, dalam hal itu, Junior Brother Nick Trip, jika tanya, ya aku pribadi akan mengantar kamu sampai ke puncak tanpa nama. Dia masih merasa ada sesuatu yang salah, tetapi bagaimanapun, memberi isyarat agar Bai Xiaon mengikutinya ke puncak tanpa nama. Bai Xiaon berkedip beberapa kali, lalu mengangguk dan mengikuti. Segera dia telah mencapai perbatasan puncak tanpa nama, tempat kakek sesepuh kerdil keluar untuk menemuinya. Baru saat itulah Bai Xiaon akhirnya menghela nafas lega. Bahkan saat dia melanjutkan ke Nameless Peak, dia berbalik untuk melihat kembali ke Grand Elder dari Lesser Marsh Peak. Ngomong-ngomong, ya katanya, selama 3 bulan berikutnya, tidak ada yang diizinkan memasuki gua abadi itu. Dan pastinya jangan sampai ada yang menyentuh tungku pil. Tungku pil mungkin meledak terbuka, dan jika itu terjadi, kamu akan bertanggung jawab. Dengan itu, ia memalingkan muka dan mengikuti kurcaci ke Nameless Peak. Dia juga membuat keputusan untuk tidak pernah kembali ke Lesser Marsh Peak. Jika apa yang dikatakan Master Darah dari Lesser Marsh Peak itu benar, maka tungku pil tidak akan meledak. Pil obat akhirnya akan selesai. Jika tungku pil itu meledak, itu bukan salah aku. Semakin dia memikirkannya, semakin dia percaya dirinya berada di sebelah kanan. Merasa jauh lebih baik, dia mengikuti kakek tua Nameless Peak untuk menemui guru darah setempat. Sesuai dengan perjanjian sebelumnya, Master Darah memberi Bai Xiaon Gargole. Selain itu, mereka telah menyisihkan gua abadi di jari bawah di mana dia bisa membuat obat. Pada saat dia masuk untuk memulai pekerjaannya, berita sudah menyebar melalui puncak tanpa nama tentang kedatangannya, yang menyebabkan napas para petani di sana terengah. Mereka sudah merasa akan menjadi gila dalam beberapa hari mendatang. Mereka tahu tentang julukan Bai Xiaon, Plague Devil, dan telah mendengar bahwa teror yang menyertai pil meramu adalah seperti kesengsaraan yang ditimbulkan oleh para patriark. Mereka semua merasa seolah-olah sedang menuju krisis hidup atau mati. Para pembudidaya Nameless Peak mulai memikirkan segala sesuatu yang terjadi di Midley Peak dan Corpse Peak. Mereka tidak percaya diri seperti para pembudidaya dari Lesser Marsh Peak, dan dengan demikian segera gemetaran. Plague Devil ada di sini. Teror yang ia sebabkan dengan ramuan obatnya tak terbayangkan. Ingat Xiao Shuimu dari Corpse Peak. Dia berhalusinasi bahwa dia adalah seberkas rumput roh. Bahkan sampai hari ini, dia kadang-kadang menjadi linglung jika dia melihat rumput roh. Tidak ada apa-apa. Kamu tahu Yowie Biao. Ketika dia tidur di malam hari, dia kadang-kadang berteriak bahwa dia adalah Bai Xiaon. Sebenarnya, ada beberapa pembudidaya dari Midley Peak yang telah pulih, tetapi masih belum tumbuh kembali, dan sesekali masih mengalami diare. Faktanya, sudah lebih dari 1 kali aku melihat seseorang dari Midley Peak menang, hanya tiba-tiba terlihat sangat tidak nyaman. Kamu tahu apa yang aku maksud, kan? Diskusi seperti ini menyebar seperti api. Adapun para pembudidaya yang benar-benar tinggal di dekat lokasi di mana Bai Xiaon melakukan pekerjaan meramu, kulit kepala mereka kesemutan, dan banyak dari mereka hanya pergi. Tidak lama kemudian, lebih dari setengah pembudidaya yang biasanya menduduki puncak tanpa nama telah meninggalkan gua abadi mereka dan pergi untuk tinggal bersama orang-orang yang mereka kenal di sekte batin. Bai Xiaon sedikit terkejut melihat betapa tenang puncak tanpa nama menjadi. Tidak ada jejak orang yang hidup yang bisa dilihat di dekat guanya yang abadi. Bersihkan tenggorokannya, dia berpikir dalam hati, ya aku bahkan belum melakukan apapun. Untuk apa orang-orang ini gelisah? Aku meramu obat di Lesser Marsh Peak dan tidak ada yang terjadi. Dengan sedikit kesal, dia duduk bersila dan memandang sekeliling gua abadi sesaat hingga tatapannya tertuju pada sesuatu di sudut jauh. Sebuah bayangan hitam melayang di sana, memancarkan aura yang dingin dan menyeramkan. Itu adalah salah satu gargole puncak tanpa nama yang agak mirip dengan hantu jahat yang dapat ditemukan di puncak Ghost Fang di sekte Streamro. Perbedaan utama adalah bahwa hantu jahat tidak cerdas dan tidak tumbuh sangat besar juga. Sebaliknya, gargole menjadi lebih cerdas ketika mereka tumbuh dan juga bisa mempraktikkan bentuk kultivasi mereka sendiri. Dalam hal kekuatan dan kekuatan, mereka tidak lebih lemah dari hantu jahat, namun jauh lebih licik dan licik.
Setelah mereka mencapai tingkat kekuatan tertentu, mereka akan mengembangkan kemampuan ilahi yang aneh yang memungkinkan mereka untuk memiliki manusia dan bahkan mengendalikan mereka. Dengan menjadi sesuatu seperti iblis batiniah, mereka dapat membunuh orang tanpa meninggalkan satu tanda pun, di mana mereka akan dengan kejam mengeringkan darah mereka. Metode yang berbeda dapat digunakan untuk meningkatkan berbagai jenis gargole. Salah satu alasan mengapa Bloodstream Sekte dikenal sebagai sekte iblis adalah karena gargole jahat yang mereka angkat. Bai Xiaon tidak terlalu yakin tentang asal-usul gargole. Itu adalah salah satu rahasia besar sekte aliran darah. Adapun gargole di gua abadi bersamanya, itu benar-benar biasa, dengan kecerdasan rendah. Itu bahkan takut akan aura pembunuh Bai Xiaon dan tidak berani mendekatinya. Sebaliknya, ia meringkuk di sudut, gemetar.